Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Adik-adik mahasiswa yang kami banggakan yang akan segera terjun ke desa untuk melaksanakan KKN tahun 2023 ini, saya mengucapkan selamat menyiapkan diri supaya nantinya adik-adik bisa dengan cepat beradaptasi di desa dan bukan semata-mata beradaptasi tapi bisa kehadiran adik-adik membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Hari ini saya akan menyampaikan materi kaitannya dengan mempersiapkan adik-adik terjun ke desa, yaitu tentang pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM desa. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya adalah Inengas Warmanayasa. Saya adalah dosen di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Saya adalah penulis buku Orang Desa Bicara Desa. Dan saat S3 kemarin saya juga menulis disertasi tentang bagaimana pengaruh modal sosial dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja LPD serta dampaknya terhadap pembangunan desa. Saya juga menjadi anggota Forum BUM Desa Provinsi Bali. Saya juga menjadi anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dulunya. Sekarang namanya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kabupaten dan masing-masing desa ada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berikutnya saya juga aktif menjadi anggota Majelis Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Bangli. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena jiwa saya adalah satu, masih muda, kedua, tertarik berbicara tentang desa. Baik adik-adik, kita langsung saja. Saya ingin menyampaikan di awal dulu bahwa Indonesia sangat bersyukur karena semenjak Pak Jokowi menjadi presiden, Indonesia baru pertama kali memiliki Menteri Desa. Itu artinya Pak, desa menjadi hal yang sangat diperhatikan di Indonesia. Sehingga Pak Jokowi pernah mengatakan dan Kementerian Desa selalu mengatakan bahwa desa adalah masa depan Indonesia. Bung Hatta juga pernah menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta. Indonesia akan bercahaya karena apa? Lilin-lilin kecil di desa. Sehingga harapannya nanti adik-adik terjun ke desa adalah menyalakan lilin-lilin yang ada di desa. Karena ketika desa bercahaya, maka Indonesia akan bercahaya. Pak Jokowi juga dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa desa selalu ada dalam pikiran dan hati saya. Dan ternyata Pak Jokowi juga mengaku bahwa beliau adalah dari desa. Dan beliau mengatakan bahwa membangun desa artinya membangun Indonesia. Nah, Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa pembangunan di desa di seluruh tanah air merupakan fondasi dasar kemajuan bangsa. Ini menandakan bahwa adik-adik nantinya terjun ke desa memiliki kesempatan yang baik. Kenapa? Karena bisa terlibat dalam proses membangun Indonesia. Nah, di awal saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih wajah desa hari ini. Di dalam bukunya Pak Menteri, bahwa Menteri Desa hari ini namanya adalah Halim Iskandar. Beliau membuat buku tentang pembangunan desa secara berkelanjutan. Beliau mengatakan bahwa desa adalah sumber identifikasi masalah. Berikutnya, beliau juga mengatakan bahwa desa hari ini wajahnya satu, kemiskinan di desa masih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kesehatan penduduk desa masih rendah. Berikutnya apa? Daya beli masyarakat di desa juga rendah. Berikutnya, tingkat pendidikan di desa juga masih rendah. Nah, ini adalah wajah desa Indonesia hari ini. Dan berdasarkan data di Kementerian Dalam Negeri bahwa 91% wilayah Indonesia adalah wilayah perdesaan. Yang saya rasa juga adik-adik peserta di sini juga pasti lebih banyak sebenarnya berasal dari desa. Sederhananya adalah
Kalau adik-adik tinggal di kelurahan berarti tinggalnya di kota. Tapi kalau adik-adik tidak di kelurahan berarti adik-adik tinggal di desa. Nih, berarti orang desa kan gitu nih. Indonesia terdiri dari 74.953 desa. Itu adik-adik. Nih. Berikutnya, saya juga menyampaikan bahwa data terakhir dari Badan Pusat Statistik yang dirilis September tahun 2022 mencatatkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia jumlahnya adalah 26 juta,36. Nah, bagaimana proporsinya bahwa di desa jumlah penduduk miskin lebih banyak daripada yang tinggal di kota. Di desa sebanyak 14,38 juta. Nah, adik-adik pergi ke desa karena di desa banyak masalah. Sehingga harapannya adik-adik terjun ke desa bukan menambah masalah, tetapi berusaha ikut terlibat menjadi solusi atas permasalahan yang ada di desa. Itu poinnya. Nih adik-adik nih. Sehingga harapannya adik-adik nanti bisa berkontribusi untuk menjadi solusi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Nah, desa semenjak ada Undang-Undang Desa tahun 2014, tepatnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, di sana disampaikan di pasal 78 bahwa tujuan pembangunan desa itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikutnya apa? Meningkatkan kualitas hidup manusia. Berikutnya apa? Penanggulangan kemiskinan. Jika ketiga tujuan tersebut bisa dicapai, berarti apa? Desa tersebut akan menjadi desa yang kuat, desa yang maju, desa yang mandiri, dan desa yang demokratis. Itu tujuan dari pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Nah, saya akan berbicara bagaimana pengembangan kapasitas SDM desa melalui apa? Pengembangan potensi ekonomi lokal. Karena ini adalah salah satu cara untuk mencapai dari tujuan pembangunan desa. Nah, pertanyaannya, apa saja potensi ekonomi lokal yang ada di desa? Sebenarnya banyak, tetapi saya mengajak menyederhanakan kepada adik-adik bahwa yang adik-adik nanti bisa melibatkan diri dalam proses pengembangan potensi ekonomi lokal, salah satunya adalah di lembaga perkreditan desa. Desa dinas bisa terdiri dari berbagai desa adat, dan LPD ada di desa adat. Sehingga nanti adik-adik ketika terjun ke desa di tempat adik-adik ber-KKN, bisa jadi di desa tersebut misalnya ada 2 atau 3 desa adat yang otomatis ada 2 atau 3 LPD. Nah, itu adalah potensi ekonomi lokal. Berikutnya adalah BUPDA. Apa itu? Bago Utsaho Padroen Desa Adat. Itu. Berikutnya apa? Ada namanya di tingkat desa dinas, ada namanya badan usaha milik desa atau BUMDesa. Berikutnya juga ada desa wisata. Nah, berikutnya di bawah BUMDesa juga ada namanya bank sampah atau unit usaha dari BUMDesa, salah satunya adalah bank sampah. Nah, pertanyaan kritisnya adalah bagaimana kapasitas SDM LPG, bagaimana kapasitas SDM BUMDA, SDM BUMDesa, SDM pengelola desa wisata maupun SDM pengelola bank sampah. Ini yang ingin saya bagikan kepada adik-adik yang bisa adik-adik melibatkan diri dalam proses pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM desa. Kenapa? Karena di ekonomi lokal ini orang-orang desalah yang menjadi pelaku utamanya. Misalnya di LPD, berarti yang bekerja atau menjadi pengurus LPD adalah orang desa. BUPDA juga sama. Badan usaha milik desa juga orang-orang desa. Berikutnya desa wisata, bank sampah. Disitulah adik-adik saya harapkan memerankan diri untuk apa? Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM
pelaku-pelaku kegiatan ekonomi lokal ini. Caranya bagaimana? Adik-adik terjun ke desa terdiri dari berbagai prodi. Artinya apa? Berbagai disiplin ilmu dalam satu kelompok itu sudah dimiliki, sehingga saya berharap adik-adik apapun bidang ilmu yang adik-adik tekuni, konsep ke desa yang saya tawarkan, yang saya berikan pada adik-adik adalah dengan menggunakan konsep 3 ini. 1, mentaukan. Adik-adik harus memberitahukan tentang hal-hal yang seharusnya, idealnya dilakukan. Misalnya di BUMDesa, adik-adik harus memberitahukan kepada pengurus BUMDesa bahwa 1, BUMDesa itu didirikan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, bukan sebaliknya mematikan perekonomian desa. Kenapa? Misalnya BUMDesa didirikan unit usaha yang dibutuhkan masyarakat, tetapi belum ada unit usaha tersebut di desa. Jangan sampai unit usaha sudah dilakukan oleh masyarakat desa, berikutnya BUMDes melakukan hal yang sama. Sehingga apa? BUMDes bisa menjadi predator perekonomian masyarakat desa. Ini. Berarti apa? Langkah pertama yang adik-adik adalah mentaukan, memberitahu. Nih, segala aspek. Nih, mentaukan. Nih, itu yang pertama. Berikutnya apa? Setelah adik-adik memberitahu apa yang seharusnya, adik-adik memaukan. Artinya apa? Agar masyarakat mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nih, misalnya adik-adik misalnya di PGSD mengajarkan bagaimana caranya sikat gigi. Itu kan berarti kita beritahu dulu anak-anak SD. Caranya begini, tujuannya sikat gigi begini, manfaatnya begini. Jika tidak sikat gigi, misalnya giginya bolong, itu memberitahu. Berikutnya adalah memaukan. Bagaimana caranya supaya mau gitu kan? Misalnya adik-adik pergi ke sekolah SD, kerjasama dengan puskesmas misalnya, kerjasama dengan perusahaan, sehingga apa? Diajaklah kegiatan apa? Sikat gigi bersama. Sehingga apa? Supaya mereka mau. Itu yang pertama mentaukan, kedua memaukan, yang ketiga apa? Memampukan. Memampukan artinya apa? Sudah ada kesadaran. Tanpa kita intervensi, dia sudah bisa melakukan. Kenapa bisa melakukan? Karena sudah mampu. Sehingga seperti kita atau adik-adik mahasiswa kan otomatis ketika mau ke kampus mandi sendiri. Berikutnya otomatis sikat gigi. Itu artinya apa? Kita memampukan. Nah, ini konsep pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM desa. Nah, pertanyaannya, kenapa saya tadi menyampaikan tentang sikat gigi, gitu kan, tentang misalnya baca tulis, karena di desa berbeda kondisinya dengan di kota, adik-adik. Coba nanti adik-adik silakan terjun ke desa, coba amati adik-adik SD, tidak semuanya anak-anak desa, anak-anak SD bisa jadi bajunya belum disetrika. Belum semua anak-anak SD ke sekolah paginya itu 1, sarapan. Saya bisa memastikan sebagian besar anak-anak SD di desa ketika mau berangkat ke sekolah 1, belum tentu dia mandi. Kedua, belum tentu dia sarapan pagi. Nah, ini adalah hal-hal sebenarnya sederhana, tapi sebenarnya kaitannya juga untuk peningkatan kapasitas SDM desa. Nah, itu contoh yang sederhana. Tapi ketika nanti adik-adik misalnya dari akuntansi dan sebagainya, adik-adik bisa terlibat dalam apa? Peningkatan kapasitas SDM pelaku atau pengurus LPD. Karena sejatinya banyak pegawai LPD atau pengurus LPD hanya lulusan SMA. Sehingga nanti adik-adik yang jurusan akuntansi, adik-adik yang jurusan atau prodi di bagian komputer bisa di situ memberikan pelatihan atau sharing atau memberitahukan, memaukan dan memampukan. Misalnya tentang Excel, tentang Word dan sebagainya. Nih, tetapi yang ingin saya sampaikan, mentaukan, memaukan dan memampukan itu adik-adik harus menyesuaikan dengan
apa yang menjadi kebutuhan dari SDM desa. Nih, nanti adik-adik karena sebentar di sana, jangan sampai nanti adik-adik dari olahraga malah memberitahukan tentang golep. Gitu. Padahal di desa tidak ada orang yang main golep sama sarana golep. Itu misalnya. Nanti yang dari olahraga misalnya adik-adik bisa mengidentifikasi apa sih jenis olahraga yang ada di desa itu yang sudah berjalan atau yang sudah pernah berjalan. Misalnya voli misalnya. Berarti adik-adik tinggal kumpulkan anak-anak muda, beritahu main voli yang baik dan benar itu seperti apa. Berikutnya setelah diberitahu, akhirnya diajarkan supaya mau melakukan itu, berikutnya dia mampu. Itu maksudnya adik-adik. Sehingga saya ingin mengajak adik-adik yang terjun ke desa, jangan berpikir yang tinggi-tinggi. Di desa itu yang sederhana, tetapi pesaja. Nih adik-adik, nih. Sehingga konsepnya hanya sederhana adik-adik. Satu, beritahu. Kedua, supaya dia mau. Berikutnya, bagaimana supaya dia mampu. Itu. Ini adik-adik, sekali lagi saya berikan pesan, mentahukan, memaukan, dan memampukan. Nah, ini agak lebih tinggi nih. Saya cuma menyitir bahasanya Pak Jokowi ketika berpidato bahwa Pak Jokowi dalam proses memimpin bangsa Indonesia fokusnya adalah pembangunan SDM. Nah, ketika pembangunan SDM, kita tidak bisa lepas dari yang namanya era revolusi industri 4.0. Di situ ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah critical thinking, creative thinking, communication, sama kolaborasi. Nah, ini sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki oleh semua orang, termasuk orang-orang yang ada di desa. Tapi kalau ini kan agak berat. Tapi konsep yang ingin saya sampaikan tadi adalah bagaimana memberitahu tentang critical thinking, berikutnya memaukan supaya berpikir critical thinking, dan berikutnya adalah memampukan orang-orang desa berpikir kritis. Sehingga kembali lagi konsepnya cuma 3, mentahukan, memaukan, dan memampukan. Nah, berikutnya adik-adik juga nanti bisa mentahukan, memaukan, dan memampukan kaitannya dengan apa? Tentang inovasi. Misalnya kalau adik-adik terlibat dalam pengembangan SDM di LPD, ajak pegawai LPD-nya untuk apa? Jangan bekerja bersifatnya rutinitas, tapi ada inovasi. Berikutnya apa? Kerjanya orientasinya adalah hasil nyata. Sehingga jangan terjebak ke dalam rutinitas yang monoton. Itu pesan dari Pak Jokowi. Tapi caranya adalah bagaimana pesan itu diberitahukan oleh kepada masyarakat. Pada akhirnya masyarakat mau melakukan itu, dan pada akhirnya adalah masyarakat mampu. Itu aja pakai indikator. Itu adik-adik. Nah, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa adik-adik adalah apa? Agent of change. Gitu. Apa itu? Penggerak perubahan. Sebenarnya ada banyak peran mahasiswa. Saya cuma minta kepada adik yang sederhana saja. Yang nomor 1, penggerak perubahan. Caranya apa? Jika sudah ada bank sampah di desa tersebut, adik-adik terlibat. Adik-adik bisa studi banding ke bank sampah yang sudah bagus, sehingga adik-adik memberitahukan bagaimana sih tata kelola bank sampah yang bagus. Sehingga apa? Adik-adik memberitahukan, mentahukan tata kelola bank sampah kepada apa? Pengelola bank sampah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah mereka tahu, kita supaya dia mau melakukan tata kelola bank sampah dengan baik. Nah, berikutnya supaya mampu. Sehingga apa? Ini juga sejalan dengan programnya Pak Gubernur tentang sampah, tentang sampah. Itu yang pertama misalnya. Ini langsung saya ngomongin ke kegiatan yang langsung menukik nih adik-adik. Berikutnya adik-adik juga bisa banyak anak-anak SD di desa itu yang tidak les. Kalau di kota kan les gitu ya. Sehingga adik-adik bisa membuat mengajarkan tentang calistung. Berarti apa? Memberitahukan calistung, memaukan calistung, dan memampukan calistung. Kan begitu adik-adik. Bagaimana memberitahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Berikutnya supaya dia mau belajar bahwa 1 sama 1 sama dengan 2. Berikutnya supaya dia mampu. Nah, ini juga yang saya sampaikan tadi bahwa sikat gigi.
Mungkin bagi kita yang tinggal di desa atau yang sudah menjadi mahasiswa, sikat gigi adalah sebuah hal yang biasa-biasa saja. Tetapi di desa, adik-adik siswa SD, SMP maupun SMA belum tentu sebelum tidur dia sikat gigi. Atau sebelum sekolah masih banyak siswa SD, SMP maupun SMA yang tidak sarapan pagi. Ada juga anak SD dan SMP sebelum sekolah mandi. Nah, itu harus diberikan peningkatan kapasitas SDM. Apa itu? Mentaukan, memaukan, dan memampukan. Nah, begitu adik-adik, nanti adik-adik yang sudah ilmunya tinggi-tinggi, gitu kan, tolong dikondisikan, disesuaikan dengan apa sebenarnya kebutuhan yang ada di desa itu. Jangan sampai misalnya dari prodi, sistem informasi misalnya, atau data informatika memberikan programmer atau program tentang apa, tapi kan tidak dibutuhkan. Sehingga kenapa saya memberikan hal-hal yang sederhana, bank sampah, calistung, apa itu sarapan pagi, mandi sebelum sekolah, apa namanya sikat gigi, itulah hal-hal mendasar yang itu masih menjadi problema di kalangan masyarakat desa. Sehingga saya sebagai orang desa, saya menekuni orang desa, saya menekuni tentang kehidupan perekonomian desa, saya ingin mengajak adik-adik jangan sampai menjadi turis pembangunan desa. Tapi harapannya adalah kita menjadi bagian dari solusi untuk memajukan desa. Demikian adik-adik yang ingin saya sampaikan, tapi poinnya adalah peningkatan kapasitas desa dilakukan dengan 3 cara. 1, mentaukan, 2, memaukan, dan 3, memampukan. Dalam konteks apapun itu, sesuai dengan bidang ilmu yang adik-adik miliki. Tetapi ketika adik-adik ingin meningkatkan kapasitas SDM desa, dipastikan disesuaikan dengan kebutuhan SDM desa. Tanya jika adik-adik pergi ke LPD, apa kebutuhannya? Jika adik-adik pergi ke BUM desa, jika adik-adik ke bank sampah, dan sebagainya. Jika adik-adik ke kantor desa, misalnya tentang pembuatan web, berarti apa? Beritahu dia bagaimana cara mengisi web. Berikutnya, supaya dia mau membuat web, berikutnya supaya mampu membuat web. Tetapi pastikan bahwa web desa itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, jangan. Nah, misalnya tentang jurnalis desa. Desa akan dikenal oleh masyarakat lainnya, tentunya harus ada tulisan. Itu bagaimana membuat apa media sosial, bagaimana membuat rilis tentang yang ada di desa. Mungkin mahasiswa yang dari prodi bahasa Indonesia bisa membantu itu. Berarti caranya apa? Beritahu dulu dia apa manfaatnya, apa dampak positifnya. Berikutnya apa? Bagaimana memaukan dia menjadi jurnalis desa. Berikutnya apa? Supaya mampu dia jadi jurnalis desa. Nah, sekali lagi di penghujung paparan saya yang sangat singkat ini, saya tidak akan berbicara muluk-muluk. Poinnya adalah di desa banyak sekali permasalahan yang ada, dan banyak orang yang sudah ingin terlibat dalam pembangunan desa, tetapi banyak orang-orang hebat yang gagal masuk desa. Kenapa? Karena orang luar mendadak desa. Artinya apa? Dia hanya melihat dari luar bahwa desa yang dibutuhkan adalah ini. Padahal yang tahu kebutuhan desa adalah orang desa itu sendiri. Sehingga berdasarkan fenomena itu, makanya dalam konteks pembangunan desa ada perubahan paradigma. Kalau dulu namanya membangun desa, sekarang namanya desa membangun. Berarti orang-orang desa yang tahu kebutuhan desanya, orang-orang desa yang terlibat penuh dalam menjalankan pembangunan, sehingga tekanan saya kepada adik-adik adalah adik-adik harus mengetahui apa kebutuhan desa. Kita tanya kepada orang desa. Ketika orang desa mengatakan, misalnya saya lemahnya di tata kelola bank sampah, adik-adiklah yang memberitahu, mentaukan, berikutnya memaukan dan memampukan. Begitu adik-adik, sekali lagi saya ingin mengajak adik-adik terjun ke desa, yang sejatinya kita sebenarnya adalah orang desa, bukan sekedar menyelesaikan KKN, tetapi benar-benar bisa berkontribusi positif. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan kepada adik-adik pantun untuk penyemangat adik-adik pergi ke desa. Karena
Sebenarnya banyak juga orang-orang itu beban ketika akan KKN ke desa. Tidurnya di mana, tidak ada makanan cepat saji, dagang bakso jarang, dan sebagainya. Sekali lagi saya ingin mengatakan, adik-adik harus bersemangat terjun ke desa. Ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Sehingga nikmati. Sehingga ketika nanti adik-adik menjadi pemegang kebijakan, adik-adik mengetahui bahwa kondisi di desa dengan di kota jauh berbeda. Oke, untuk penutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun untuk penyemangat untuk kita semua, bahwa orang kota masak nasi sudah pakai rice cooker. Orang desa jarang membaca berita di media massa. Saatnya mahasiswa menjadi kingmaker dan saatnya mahasiswa saling bergandengan tangan membangun desa. Terima kasih. Semoga paparan singkat ini bisa membantu adik-adik lebih siap terjun ke desa. Akhir kata, saya tutup paparan ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam dari desa. Terima kasih.